Halo bosku, kembali lagi di channel Era Mobile. Jadi di video kali ini kita akan melakukan compare, yaitu Itel S23 Plus versus dengan Infinix Zero 30 4G. Nah, jadi di depan saya ini sudah ada kedua unit tersebut, dimana untuk di sebelah kiri saya ini adalah unit dari Itel S23 Plus, dan di sebelah kanan saya ini ada Infinix Zero 30 4G. Nah, kalau kita lihat dari segi harga untuk di Itel S23 Plus ini, dia dibanderol dengan harga 2.299.000 saja. Sedangkan untuk di Infinix Zero 30 4G ini dia dibanderol dengan harga 3.099.000. Jadi untuk perbedaan harganya lumayan ya di sini, di 900.000. Maaf, di 800.000 untuk perbedaan harganya. Nah, kalau kita lihat desain dari Itel S23 Plus ini, kita buka dulu ya casingnya. Nah, untuk desainnya di sini, untuk backdoornya ini dia bahannya anti sidik jari gitu, dan kayak ada gradasi-gradasi pelangi gitu ya. Nah, untuk di sini ada dua kamera dan satu flash berbentuk kayak iPhone sih, cuman di sini agak lebih besar, dan juga dia sudah menggunakan layar lengkung juga. Nah, untuk ketebalan dari Itel S23 Plus ini, dia memiliki ketebalan 7,9 mm dengan beratnya 178 gram. Jadi ini HP tergolong cukup ringan dan cukup tipis ya. Nah, untuk varian warnanya dia ada warna black dan warna cyan. Nah, kebetulan yang saya pegang ini yang berwarna cyannya. Cuman dia cyannya ini agak biru gitu ya. Nah, sedangkan kalau kita lihat untuk desain di Infinix Zero 30 4G ini, dia sama untuk bahan belakangnya ini dia anti sidik jari juga, dan ada gradasinya juga. Dan di sini ada tulisan Zero-nya. Di sini ciri khas dari Infinix tipe Zero ya. Dan juga di sini ada 3 kamera dan satu flash juga. Cuman di sini untuk bezelnya berbentuk persegi panjang gitu, dan nggak kayak iPhone, beda ya. Nah, ini dia perbedaan letak kamera dan bezel dari kameranya. Dan untuk ketebalan dari Infinix Zero 30 4G ini sama, dia memiliki ketebalan 7,9 mm, dan yang membedakan di sini di beratnya yaitu 182 gram. Untuk varian warnanya dia ada 3 varian warna, dimana yang pertama itu ada warna gold, warna green, dan warna white. Nah, yang saya pegang ini dia yang berwarna goldnya. Nah, kalau dari segi desainnya sama-sama dia sudah menggunakan layar lengkung dengan ketebalannya juga sama di 7,9 mm. Yang membedakan hanya di beratnya saja dan dari segi backdoornya ya, untuk yang membedakannya. Kalau kalian hobi yang agak ringan, mungkin kalian bisa pilih di Itel S23 Plus. Tetapi kalau kalian lebih pengen kelihatan unik dan elegan, bisa pilih di Zero 30 4G ini. Nah, kalau kita lihat dari segi layarnya ya, untuk layar di Itel S23 Plus ini dia memiliki layar dengan ukuran 6,7 inch. Dan yang menariknya di sini dia sudah menggunakan layar AMOLED, dan juga sudah layar lengkung pastinya, dan juga dibantu dengan Corning Gorilla Glass 5. Dengan sensitivitas layarnya di 60 Hz, jadi buat kalian pengen scrolling itu sangat lumayan cukup smooth ya, pastinya nggak bakal nge-lag karena sudah disupport 60 Hz. Nah, sedangkan untuk layar di Infinix Zero 30 4G ini dia juga sudah menggunakan layar lengkung juga, dan juga sudah menggunakan Corning Gorilla Glass 5, dan juga sudah menggunakan layar AMOLED. Yang membedakan di sini yaitu dari segi sensitivitas layarnya, dimana untuk refresh rate di Infinix Zero 30 4G ini dia sudah di 120 Hz. Nah, untuk ukuran layarnya sih sama ya, di 6,7 inch. Dan sama-sama menggunakan layar AMOLED, dan juga sama-sama menggunakan Corning Gorilla Glass. Nah, kalian bisa lihat ya, untuk sensitivitas layarnya mungkin kalian bisa lihat kalau di Zero 30 4G ini dia lebih smooth, gerakannya lebih cepat karena dia sudah 120 Hz. Nah, kalau dari segi layarnya kita bisa bilang di Infinix Zero
30 4G ini dia lebih unggul dari segi sensitivitas layarnya. Mungkin kalau dari segi lainnya sama saja, ukurannya sama, menggunakan kualitas layar yang sama juga. Nah, berikutnya kita akan bahas dari segi performanya. Coba kita bahas dulu untuk performa di Itel S23 Plus ini. Kita lihat di pengaturannya. Nah, di sini ada sebentar. Nah, ponsel saya. Nah, di sini dia sudah menggunakan versi Android terbaru, yaitu versi Android 13. Dan juga dia menggunakan chipsetnya, yaitu untuk prosesornya ini dia menggunakan Unisoc Tiger T616 dengan kapasitas baterainya 5000 mAh dengan pengecasannya 18 watt. Dan juga di sini dia sudah sidik jari di layar kalau dari segi performanya. Mungkin kalau dari segi performanya saya bisa bilang di Itel S23 Plus ini dia kekurangannya dari segi prosesor. Kalau dari segi baterainya, dari segi versi Androidnya, dan dari segi lainnya ini sangat-sangat keren sih. Nah, coba kita cek untuk performa di Infinix Zero 30 4G ini. Coba kita cek di pengaturannya. Nah, dia juga sudah menggunakan versi Android terbaru, yaitu Android 13. Untuk kapasitas baterainya juga 5000 mAh dengan pengecasannya 45 watt fast charging. Dan juga untuk sidik jarinya dia juga sudah di layar yang gak kalah menarik dari Infinix Zero 30 4G ini, meskipun harganya agak jauh sedikit perbandingannya, tetapi dia sudah support IP54, jadi dia sudah anti percikan air. Jadi untuk sistem keamanannya atau sertifikasi keamanannya di Infinix ini dia lebih unggul. Apalagi untuk prosesornya dia sudah menggunakan Helio G99. Jadi buat kalian yang hobi gaming, ini HP sangat support karena untuk prosesornya memang sudah prosesor seri gaming, yaitu Helio G99. Nah, kalau dari segi performa saya bisa bilang di Infinix Zero 30 4G ini dia lebih unggul. Dimana unggulnya? Yang pertama itu dari segi prosesornya dia sudah menggunakan Helio G99. Sedangkan kalau di Itel S23 Plus dia masih menggunakan Unisoc Tiger T616, dimana itu agak kurang ya untuk prosesor Unisoc Tiger ini. Untuk di kelas 2 jutaan ini sangat disayangkan sih, kalau dari segi desainnya sudah sangat keren, cuman prosesornya yang kurang. Nah, sedangkan di Infinix ini dia prosesornya nggak kurang, yaitu Helio G99. Dan juga untuk sertifikasi keamanannya di sini Infinix lebih unggul, dia sudah disertifikasi IP54. Kalau di Itel S23 Plus ini dia belum ada sertifikasi IP54-nya, jadi dia belum anti percikan air. Nah, kalau dari segi sidik jarinya dia sama sidik jarinya di layar, kapasitas baterainya juga sama 5000 mAh. Yang membedakan yaitu dari segi pengecasannya. Dimana untuk di Itel S23 Plus ini dia pengecasannya di 18 watt. Sedangkan untuk di Infinix Zero 30 4G ini dia sudah di 45 watt. Nah, kalau kita bahas dari segi kameranya, untuk kamera di Itel S23 Plus ini dia ada dua kamera belakang, dimana untuk kamera utamanya ini 50 megapiksel dan juga ada 0,8 megapiksel kamera deepnya. Dan juga untuk kamera selfie-nya lumayan cukup besar, yaitu di 32 megapiksel. Nah, kalau dari fitur-fitur yang ada di kameranya lumayan cukup lengkap ya. Di sini ada video singkat, ada video juga, ada foto, ada mode cantiknya, ada portrait, super malam, dan di lainnya sini ada Ultra HD, pemotretan AR, ada mode Pro juga, ada panorama dan selang waktu. Coba ya kita ambil foto menggunakan kamera Itel S23 Plus ini. Nah, kalau kamera di Infinix Zero 30 4G ini dia ada 3 kamera belakang, dimana untuk kamera utamanya itu dia di 108 megapiksel, dan untuk kamera makronya dia di 2 megapiksel dan ada 2 megapiksel kamera deepnya. Dan untuk kamera selfie-nya juga dia lumayan sangat besar, yaitu di 50 megapiksel. Nah, kalau fitur-fitur yang ada di kameranya di sini ada mode film, ada video, dan di sini ada AI cam juga, ada mode portrait juga, super malam, dan di lainnya di sini cukup banyak fiturnya. Di sini ada gerak lambat, ada selang waktu, video singkat, sky shop, ada mode Pro juga, ada panorama, super makro,
dokumen, video ganda, dan AR space-nya. Jadi untuk fitur-fitur yang ada di kameranya ini lumayan cukup lengkap. Nah, sekarang coba kita ambil foto menggunakan kamera Infinix Zero 30 4G ini. Nah, coba kita bandingkannya untuk hasil fotonya. Nah, kalian bisa lihat ya untuk perbedaan hasil foto dari Itel S23 Plus versus dengan Infinix Zero 30 4G ini. Kalian bisa lihat untuk hasil fotonya di Infinix Zero 30 4G ini dia lebih detail dan warnanya juga lebih kontras dan lebih bagus lah ya untuk hasil fotonya. Kalau di Itel S23 Plus ini dia kalau di zoom itu agak ngeblur, sedangkan di Infinix ini dia nggak ngeblur ya kalau di zoom. Nah, memang sih kalau kita lihat dari segi kameranya Infinix Zero 30 ini dia jauh lebih unggul, dimana untuk kamera utamanya itu dia lebih besar, 2 kali lipat lebih besar ya, dimana untuk di Itel S23 Plus ini dia di 50 megapiksel, sedangkan di Infinix ini dia sudah 108 megapiksel. Dan juga untuk kamera selfie-nya dia kalau di Itel ini dia di 32 megapiksel, kalau di Infinix ini dia sudah di 50 megapiksel. Jadi jauh berbeda ya. Jadi meskipun perbedaan harganya lumayan cukup jauh di 800.000, tetapi untuk speknya nggak mengecewakan, ini sangat worth it lah ya. Nah, kalau kita bahas dari segi penyimpanannya, kedua device ini sama-sama dibantu dengan RAM 8 dengan penyimpanan internalnya 256 GB. Jadi untuk segi penyimpanannya sama, cuman yang perbedaannya itu dari segi performanya. Oke bosku, mungkin itu saja video comparean kita kali ini. Jika ada kesalahan boleh kirim di kolom komentar. Stay terus di channel kita Era Mobile. Jangan lupa like, subscribe, and share sebanyak-banyaknya. Terima kasih.